Salam mahasiswa yang terkasih, kita kembali lagi dalam perkuliahan melalui YouTube ini, yaitu tentang kitab Filipi. Namun demikian, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan pimpin kami dalam perkuliahan hari ini, diberkati baik hamba-Mu yang mengajar maupun mahasiswa yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, amin. Saudara sekalian, setelah kita mempelajari kitab Efesus dan Kolose, hari ini kita akan belajar yaitu tentang kitab Filipi, yang ditulis oleh Paulus, salah satu surat penjara. Adapun Filipi adalah surat ini ditulis sekitar tahun 62 atau 63 tarik Masehi, dan temanya adalah sukacita di dalam hal hidup bagi Kristus, ya, kata seperti itu. Memang surat ini berisi surat-surat sukacita seperti itu. Ya, kita bisa lihat di buku saudara, berbagai buku-buku Perjanjian Baru, pengantar Perjanjian Baru, bisa dilihat seperti itu. Seorang teolog bernama Johannes Albert Speer katakan, I rejoice, do you rejoice is the sum of the letter. Aku bersukacita. Bersukacitakah saudara? Jadi inilah kesimpulan dari kitab surat Filipi, karena kata sukacita ini ditulis kurang lebih 16 kali, ya. Rejoice, sukacita, seperti ini. Memang surat ini ditujukan kepada orang-orang kudus di dalam Kristus yang ada di Filipi, ya. Jemaat ini walaupun mengalami penganiayaan yang hebat, tapi mereka dinasihatkan untuk bersukacita selalu di dalam Kristus, ya, seperti itu. Kita tahu bahwa Filipi ini tadinya kota ini bernama Krenides, yaitu tempat sumber. Lalu ketika Raja Philip II dari Makedonia mengalahkan kota itu, mengganti nama kota Krenides itu menjadi kota Filipi dengan namanya sendiri, seperti itu. Nah, kalau kita bisa melihat di sini adalah kebanyakan di kota ini adalah berpenduduk orang-orang warga negara Roma, ya. Selain orang Yahudi juga banyak di situ, ya. Sehingga karena banyaknya warga negara Roma di situ, kota ini diberi banyak hak yang tidak terdapat di kota-kota lain, yaitu keringanan membayar bea dan pajak. Ya. Selain dari warga negara Roma, juga banyak juga orang-orang Yahudi di kota Filipi. Nah, seperti ini. Contohnya adalah karena menurut penelitian di kota ini juga jarang atau tidak ada sinagog, karena orang-orang Yahudi berkumpul di tepi sungai. Saudara bisa lihat di Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 18. Di kota ini juga ada perempuan yang bernama Lydia yang memainkan peranan penting mendirikan jemaat di sana. Jadi kebanyakan penduduknya atau anggota jemaat di sini adalah berlatar belakang agama kafir. Ya, antara lain kepala penjara yang kemudian menjadi orang kunci dalam jemaat, ya. Jadi kita bisa lihat di sini banyak dari orang-orang ini jemaatnya dia orang-orang kafir, ya. Pada masa itu orang yang di luar Kristen disebut juga orang kafir sebenarnya, ya. Teman seringkali disebutnya orang tidak percaya, sama seperti orang Yahudi menyebut orang yang di luar agama Yahudi itu orang kafir. Makanya heran juga sekarang ini banyak orang yang nyebut orang Kristen orang kafir. Padahal dari dulu orang yang di luar Kristus atau orang di luar agama Yahudi disebut orang kafir. Tapi kita nggak berkuar-kuar kafir-kafir atau kopar kafir, kita tidak berkuar-kuar seperti itu. Kita mengasihi semua orang. Kita menyebutnya seringkali orang yang tidak percaya, seperti halusnya lah, seperti itu, ya. Jadi dalam hal ini jemaat ini adalah jemaat yang sebenarnya jemaat pertama yang didirikan di Eropa, yang didirikan oleh Paulus. Didirikan oleh Paulus, dan sesudah Paulus berangkat dari Filipi pun terjadi penganiayaan kurang lebih
tahun sudah itu terjadi penganiayaan kepada jemaat di Filipi. Salah satu adalah yang menjadi korban yaitu Ignatius. Menurut sejarah gereja, dia mengalami penganiayaan, ditangkap dan dipenjarakan di Filipi. Seperti itu. Mengenai latar belakangnya adalah kita bisa melihat bahwa salah satu sebab yang nyata adalah surat Filipi ini diantar oleh seorang yang bernama Epaphroditus, seorang jemaat Filipi yang datang ke Roma untuk mengunjungi Paulus di dalam penjara. Jadi beberapa tahun setelah Paulus tidak di Filipi dan dia dipenjara di Roma, maka jemaat mengutus seorang yang bernama Epaphroditus sambil membawa persembahan jemaat di Filipi sebagai tanda kasih dan perhatian mereka kepada Paulus. Luar biasa nih jemaat yang memperhatikan pendiri gereja atau gembalanya yang dulu, yang walaupun jauh jaraknya mereka kunjungi, mereka perhatikan, walaupun dia dipenjara karena Kristus, mereka tetap mengasihi dan memperhatikannya. Saudara bisa lihat di Filipi 2 ayat 25, Filipi 4 ayat 10 dan ayat 14 dan ayat 18. Kita sampai di sini dulu, nanti kita lanjut yang ke season yang kedua.